Kang Andri, Ya. siriat. Pasukan Jarang Sare. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketemu lagi sama kita pasukan Jarang Sare. Sare. Ya, hari ini kita mau lanjutin cerita misteri apa segala macam. Kang Eri, damang? Alhamdulillah. Kang Andri, Ya. siriat. Seri wae aja. Sok saya nurek cerita, Kang Andri Andri. apa Pak Eri meureun ceritanya. Andri, Pak Eri. Kunaon Pak Eri? Saya mendingan kira ngaledekan batur paling resep saya. Jadi huntu manehna mah bung carita. Ada cerita apa, Pak Andri? Ada cerita. Maksudnya dari pengalaman pribadi apa Masih pengalaman pribadi. apa cerita dapat Astagfirullah. dari orang? Soalnya udah banyak yang DM nih, yang pengen dinaikin ceritanya. Kebanyakan saya emang kebanyakan cerita lah. Jadi dimulai Enggak lah ya. dari pengalaman pribadi apa gimana? Pribadi. Mm-mm. Masih pengalaman pribadi. Check it out. Hidupnya penuh dengan misteri. Kayak kumis kamu. Sok mangga. Jadi saya bekerja di salah satu Perusahaan. bukan perusahaan, bekerja di salah satu perumahan lah. Oh, perumahan. Rumah di sini. Rumah. Saya sebagai sopir. Oh, masih Driver bahasa gaya mah. masih driver. Driver. Nggak jauh-jauh, berarti meningkat ya. Ini Naik. Dari supir ke driver, driver. Sama Pak, sama. naik pangkat. Oh, mobilnya bedanya. Mobilnya beda. Nah, Terus. beda. Jadi pekerjaan saya itu Supir. sopir. Pekerjaan saya itu mengantarkan Anak-anak sekolah. anak sekolah, dan itu menjadi suatu kebanggaan. Nyebutnya Mohon Pak, kolot sekolah anak abdi. Kok nggak makan bangku sekolahan? Jadi gini, saya berangkat itu Aktivitasnya Mas aktivitas saya berangkat pagi gitu. Pulang. Ngantar, pulang dulu tuh jam 8 jam 9, pulang dulu istirahat di rumah lah gitu. Sampai satu ketika saya lupa lah saya kemananya, intinya saya pulang malam. Gitu. Intinya saya pulang malam dan waktu itu saya ke Jakarta. Pulang jam 11 malam. 11 malam. Jadi karena emang biasa seperti biasa gitu ya. Beberapa kali saya pulang malam lah. Cuman di saat pulang malam adalah yang ketika saya taruh mobil di bagasi, di garasi gitu ya. Kan di situ ada taman lah ya. di depan rumah. Di depan rumah itu ada taman gitu. Nah, paling yang kalau yang saya rasain ya, kalau di situ cuman paling lebat gitu. Maksudnya Kayak mondar mandir gitu. Pasti semua orang bisa rasain lah kalau misalnya ada yang ganjil gitu, bisa rasain biarpun nggak bisa lihat ya. Tamannya taman kayak gimana sih? Taman anak-anak. Jadi Maksudnya tamannya apa pohonnya pohon hias, apa pohon iya, tinggi-tinggi? pohonnya gitu. tinggi-tinggi, palem yang sering bapak tebangin dulu. Oh gitu. Kadinya dengan serius taman apa tamannya maksudnya? Apa ada tanamannya maksudnya apa Ada, pohonnya gede? palem. Pohon palem. Palem. Terus Nggak ngerti lah.
yang namanya tanaman-tanaman. Pokoknya mah ada tanaman lah gitu, ada ejukut na oke. Terus pencahayaan didinya kumaha? Pencahayaannya kurang. Redup madesu. Madesu. Nah, Ente dari- madesu. Nah dari situ itu sering saya pulang malam lah gitu, sering gitu berkali-kali saya pulang malam gitu. Karena di luar inilah ya, di luar antar jemput sekolah gitu. Kadang saya ke Jakarta itu selepas anak-anak selesai. Ke Jakarta masih nganter anak-anak apa? Enggak. Orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya ya? Kadang-kadang gitu. Pasti pulang malam tuh ya kalau ke Jakarta gitu. Ke bandara paling. Oh bandara. Mm-mm. Terus di aktivitas malamnya apa aja, nyuci mobil gitu Nyuci misalnya? mobil pulang kerja, tapi emang kadang-kadang saya nggak nyuci mobil, langsung pulang gitu. Nah, Oh tidak diharuskan. tidak diharuskan. Nah, waktu itu saya pulang malam itu pulang dari Jakarta, pulang sendiri kan, Heeh. dan di rumah itu nggak ada orang, kosong. Gitu. Kosong. Beberapa kali lah saya pulang malam. Nah ini suatu ketika saya pulang malam Sama lagi mas tuh. kejadiannya gitu, lewat gitu. Iya sama aja, biasa aja yang begitu-begitu saya nggak pikirin gitu, karena emang nggak kelihatan juga, bodo amat lah. Gitu. Nah suatu ketika pulang malam sekitar jam setengah 12 lah, jam 11 lah gitu ya, sekitar yang itulah ya. Nah pas saya pulang malam itu saking saya semangat kerja kan, saya pulang malam, saya niat cuci mobil. Di jalan udah niat nih, gue niat cuci mobil lah pulang biar besok enak gue pakai bersih gitu. Sebenarnya dari jalan juga udah diniatin. Pulanglah ke rumah bos gitu, taruh mobil. Dan di rumah bos itu nggak ada orang, kosong. Dan gue pun pulang dari Jakarta sendiri gitu. Kebetulan lagi nggak ada orang lah hari itu. Gue simpan mobil, cuci itu gue biasa aja cuci gitu. Ada yang lewat cuek aja gitu, cuek bebek gitu. Nah Pelarian ya. Wah gitu. umpan mana sok ngelewat, gue pikir si Budi iya makan Omong lain orang mah. makanya gue pikir gitu, gue biar supaya nggak takut si Budi meureun lewat gitu, biarin aja lah. Nah gue cuci mobil gitu. Biasa gue cuci mobil dengan yang ada yang begitu gue nggak hiraukan gitu kan. Nah di rumah bos itu sebelahnya itu kan rumah kosong. Rumahnya sebelahnya kosong, nggak ditempatin gitu. Nah itu jendelanya agak kebuka dikit. Nah garasi rumah bos, biasa di komplek itulah, rumah bos itu dijaga pakai tembok, di batas tembok, tapi temboknya nggak tinggi juga, Meter palingnya segini. dada susu mikir ini heras karena susu teh segini gitu. Terus susu aja inget nanya. tembok sedada sedada otomatis kelihatan dong. Jendela rumah yang sebelah yang kosong itu. Kosongnya udah lama. Gak tahu lama sih, semenjak pas gua gawe di situ juga Udah emang kosong. nggak ada yang isi gitu, pengen ngisi sirim gitu. Terus saat gua cuci mobil dari situ gua nengok sedikit gua nengok ada jendela itu agak kebuka dikit bro. Dilampuin nggak gitu? Enggak, Maksudnya rumahnya poek gitu. gelap aja. Gelap gitu. Apa can listrik apa kuma ada isian gitu, emang gak ada isinya juga bro gitu. Nah setelah itu nengok sedikit gua, agak sedikit lah gimana sih ngelirik gitu kanan gua gitu, kayak ada perasaan kayak diri. Cuman gua cuek karena belum selesai kan, itu belum selesai gitu. Takutnya gua nengok, gua ngelihat begitu Kabur manehna. orang tadi. Suara apa? Nah setelah itu Suara naon? bro, Hah?
ada suara bro. Gua nggak ngerti suara apa. Suara apa? Ini suara. Ini kan itu. Lanjut. Ada. Nah Lanjut. dari situ biasa gua cuekin aja gitu kan. Nah, nyuci itu kan dari gua kalau biasa dari belakang bro, buntut nah heula. Apa-apanya juga dari belakang. Dari belakang bro yang enak gitu. Dari belakang. Sapri. dari belakang dulu bro. Nah pindah ke samping gitu ya, muterlah gitu keliling muter gitu. Nah, mulailah gua ke depan mobil bro, ke depan mobil sampai di titik gua pintu setir. Gua buka pintu setir dong. Kalau gua buka pintu setir nyala lampu otomatis kan, nyala. Gak bayang. Cang pantah ketek kacangan. Lampu itu nyala bro, lampu pintu tek gitu kan nyala kan, lampu sen 2 lah gitu. Ngerti itu mana? Enggak stitching weh. Nah dari situ gue lihat bro, gue buka pintu karena ke sedikit ada cahaya ke rumah itu juga kena cahayanya, pantulannya gitu. Akhirnya gue beraniin bro, gue lihat, kata gue teh ini orang apa bukan, kata gue tengetin aja gitu bro. hitam. Enggak apa ya, Lo gede ting sih ngomong hidung goblok. bajunya kayak lusuh bro, kotor gitu, kayak kecoklat-coklatan putih tapi kecoklat-coklatan gitu. Dan rambutnya itu emang menjuntai ke bawah ke depan gitu. Agak belum jelas tuh. Belum jelas cewek apa cowoknya. Belum jelas gitu kan. Emang ada laki. Laki. Nah dari itu gua lihat bro, gua tengetin bro. Pas gua tengetin bahasanya apa sih, gua perhatiin gitu ya. Gua lihat dengan jelas gitu ya. Mukanya bro, Emang jadi terserem. bingung gue lihat muka dia. Nah dari situ bro, gue lihat makin dia agak jauh dari jendela bro. Makin gue tengetin dia makin ke depan bro. Maju, tapi nggak ngelangkah gitu. Nah, nggak ngelangkah gitu. Gue liatin dia agak nenggak dikit. Naikkan kepala gitu, cuman emang ngeliatin muka belum gitu kelihatan gitu ya. Dan mukanya masih ketutup gitu. Gak tahu kenapa dia agak begini nih. Di situ gue langsung astagfirullahaladzim, agak gerak begitu tuh. Kelihatan dong gerakan. Oh buat ngituin rambut nurunnya. Sama di situ bro, ngetawain gue. Dalam pintu semua keadaan terbuka, mobil gitu kan, ketawa dia, ngetawain gue bro. Takutnya di situ gue nggak bisa mau lari juga agak susah ya gitu. Lari pun gue takut karena sabun doang di bawah gue kan gitu, bekas cuci mobil, licin nanti teko sewat gue. Tijali ke rorombeheun aja pantat gue nanti kan. Nah itu dari situ lari lah gue tinggalin bro, gitu. Pas dia ketawa katakan begitu, gue tinggalin bro, lari gue ke pos satpam. Ada pos satpam di situ, tempat nongkrongnya Pak Budi, Pak Erik. Pak Erik. Nah lari gue ke situ kan, ke security. Gue nggak cerita bro, Nggak taunya security-nya juga lari. gue takutnya ini kan security jaga malam, gue kasihan. Takutnya gue cerita dia parno. Itu dia habis ketawa kemana? Hilang apa gue? Ya gue nggak tahu kan, lari gue agak jauh kan ke pos gitu, nggak kedengeran juga kan kalau udah sampai pos mah gitu. Sampailah gue ke pos bro, nggak cerita, gue bikin kopi aja, gue santai gitu, gue nenangin diri sendiri. Ada teman gue tanya, Rik, kenapa lu, katanya
muka lu kayak begitu amat, nggak apa-apa gue bilang. Gue mau keliling lah katanya, mau keliling katanya atas security. Oh iya siap bro, gue bilang gitu. Keliling aja gitu, keliling aja gitu. Cuman gue feeling ini orang pasti nemuin. Ngopi gue gak lama, dia kan keliling tuh. Selang berapa menit lari tuh orang itu tuh lari. Bro gua lihat ada yang aneh itu, terus pintu mobil bos lu kenapa dibukain semua itu, makanya gua lari kemari bro. Gua cerita, gua lihat Ri ada memang katanya. Ada dia si apa namanya, gua tanya gimana bentuknya, sama nggak bentuknya yang seperti gua lihat? Oh, kirain sama nggak bentuknya sama muka saya gitu. Nah di situ bro, jadi gua tegesin kan biar supaya sama lah gitu kan, apa yang dia lihat apa yang gua lihat gitu. Diceritain, ya Ri emang bajunya agak lusuh, kayak kotor gitu. Posisinya deket jendela bukan Ri, Pindah. pintu kan, pintunya itu kebuka bro, kosong tapi kebuka pintunya di depan pintu. Oh pindah bro, kalau gue di jendela gue bilang. Terus lu di mana? Di pintu gue liatnya. Berarti 2 orang ya. Pas gue nengok, gue tuh kan atas security, gue lihat mobil lu kebuka, gue mau periksain kan, gue mau tutup gitu maksudnya, karena kan lu lari ke pos, ada di pos. Maksud gue mau nutup pintu itu. Pas gue mau nutup, gue lihat begituan juga, lari juga gue kemari ke pos gitu. Akhirnya selesai dari situ, tetep gue nggak balik lagi ke rumah terus gue kan gitu, karena emang udah malam juga, dan gue pun nggak pulang ke rumah, nginep gue di pos sampai pagi. Sampai Kacau. jaga portal jadinya. Tapi aman mobil mah ya, kebuka pintu juga ya. Aman. Yang bikin gua khawatir kan itu lampu nyala terus bro, akinya takut tekor gitu. Nah paginya itu ditelepon lah gua, ini kok pintu mobil pada gak buka semua gitu. Gua bilang ini lucunya begini, kata gua, enggak bu, pertama gua nggak ngaku, lupa saya. Kok lupa? Itu ember masih ada di situ, sabun masih ada di situ. Ya bu, saya kecapean, bilang gitu kan, alasan lah. Nah, akhirnya nggak lama, gue juga nggak mau bohong juga kan, cerita gua kasih bosnya. kasih bos. Ini bu, sebenarnya semalam gini. Apa coba? Kirain gue tanggapannya serius, tawain gue, badan aja gede, lihat begitu lari gitu. Nah di situ akhir ceritanya, Dan aja ke pos, melarikan diri lah bro. Pokoknya akhir cerita itu lebih baik kalau kita nggak berani angka 1000, melarikan diri aja bro. Cuman melarikan diri itu ya harus pintar gitu, teknik gitu. Cara untuk melarikan diri gitu. Ulah aya solokan ditincak, jangan sampai ada solokan pun kita injek bro. Itu bikin celaka kita, bukan setannya yang bikin celaka, tapi kitanya sendiri kayak ketakutan. Ingat. Ya udah, Bang Sapri. Nah, kacau. oke, dari situ bro, akhir cerita saya melarikan diri. Oke, dan semoga cerita ini Kayaknya masih dicari-cari deh. semoga cerita ini apa namanya, Soalnya Anda melarikan diri. iya, gua nggak mau ketemu Cerita ini ada hikmahnya gitu. Ya udah, nuhun Mas Andri, Mas Adit, nuhun cari tanah ya. Melarikan diri.
kabur weh geus. Kabur aja bro, kalau ada yang begitu kabur aja. Oke. Oke, sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.